Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Iblis Peu menduga, dia tidak bisa merasakan keberadaan Gu Qingfeng, dikarenakan dia habis memakan iblis darah. Jadi, kekuatannya masih belum stabil. Namun, Iblis Peu tak mau hanya menduga-duga saja. Iblis Peu akan mencoba untuk merasakannya lagi. Iblis Peu mulai memusatkan energinya pada kedua tangannya. Kemudian, pencarian jiwa mulai diaktifkan. Dengan kekuatannya, Iblis Peu yakin, walaupun Gu Qingfeng adalah seorang dewa, dia tidak akan dapat menghilangkan tanda itu dengan mudah. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, dengan banyak sekali penghalang yang Iblis Peu telah buat, bahkan, seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Apalagi untuk Gu Qingfeng. Dia tidak akan bisa menemukan Iblis Peu dengan mudah. Namun, tak lama kemudian, sesuatu muncul di belakang Iblis Peu. Itu adalah Gu Qingfeng. Dia muncul dan langsung menyapa Iblis Peu. Iblis Peu terkejut dan langsung bergerak menjauh ke belakang. Karena Gu Qingfeng menggunakan topeng roh untuk mengubah wajahnya, dan juga menyamarkan kekuatannya. Jadi, Iblis Peu tidak mengenali Gu Qingfeng. Iblis Peu menanyakan, siapa dia? Gu Qingfeng sangat kesal. Padahal, Iblis Peu belum lama pergi meninggalkannya. Namun, dia sudah tidak mengenalinya. Setelah mengetahuinya, Iblis Peu langsung balik badan dan melarikan diri dari Gu Qingfeng. Bahkan, dia sampai menghancurkan tembok gua. Gu Qingfeng heran, Iblis Peu memang keras kepala. Setidaknya, sebelum dia pergi, Gu Qingfeng berharap Iblis Peu mendengarkannya dulu. Padahal, kedatangan Gu Qingfeng ke sana hanya untuk membantu Iblis Peu menjadi dewa, bukan untuk menghajarnya. Setelahnya, terjadi ledakan di lubang gua yang sebelumnya dibuat oleh Iblis Peu. Gu Qingfeng berjalan keluar setelah lubang guanya menjadi lebih besar. Setelah dari dalam gua yang gelap, mata Gu Qingfeng terasa perih ketika dia keluar dari dalam gua, dan di luar cahayanya sangat menyilaukan matanya. Sembari melihat kepergian Iblis Peu, Gu Qingfeng kesal karena dia tidak bisa menggunakan Shadow Sword saat siang hari. Namun, hal itu bukan masalah bagi Gu Qingfeng. Sebab, saat ini, suasana hatinya sedang baik. Jadi, Gu Qingfeng akan bermain petak umpet dengannya. Untuk menghindari dari pengejaran Gu Qingfeng, Iblis Peu berpindah dan terus berlari, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia terus bergerak tanpa henti. Setelah sudah cukup jauh, akhirnya Iblis Peu berhenti. Iblis Peu yakin, jika dia sudah cukup jauh dari Gu Qingfeng, dan Gu Qingfeng tidak akan menemukannya. Namun, di luar prediksi BMKG, tiba-tiba, terdengar suara Gu Qingfeng yang menanyakan, tadi, Iblis Peu mengatakan apa? Sebab, dia tidak mendengarnya. Sontak saja, Iblis Peu langsung menoleh ke belakang. Begitu melihat Gu Qingfeng ada di sana, dan dia sedang duduk sembari memakan semangkuk mie. Iblis Peu langsung terkejut. Tanpa pikir panjang, Iblis Peu langsung berlari secepat mungkin dari Gu Qingfeng. Gu Qingfeng kesal dan melemparkan daun yang dia bawa. Daun itu melesat cepat, bagaikan sebuah senjata. Iblis Peu menyadari sesuatu melesat cepat ke arahnya. Dengan refleks yang bagus, Iblis Peu berhasil menghindarinya. Begitu cepat dan kuatnya, sehingga daun itu hingga menghantam tanah dengan kuat. Melihat benda apa yang dilemparkan oleh Gu Qingfeng padanya, Iblis Peu terdiam dan hanya menatapnya saja. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa itu hanyalah sebuah daun. Tak lama kemudian, Gu Qingfeng memegang pundak Iblis Peu sembari menunjukkan wajah seramnya. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia akan menolong Iblis Peu untuk menjadi dewa. Gu Qingfeng bertanya, apakah Iblis Peu tidak percaya padanya? Iblis Peu percaya pada Gu Qingfeng. Namun, dia percaya kalau Gu Qingfeng sangat jahat. Dalam hatinya, Iblis Peu mengatakan, kalau perilaku Gu Qingfeng sangatlah keji dan tidak terduga. Namun, Gu Qingfeng terlihat masih tertarik padanya. Namun, kalau Gu Qingfeng sampai hilang kesabaran, maka, Iblis Peu pasti akan pergi ke akhirat. Sebagai seorang dewa, Iblis Peu yakin, kalau Gu Qingfeng pasti mempunyai metode yang tidak diketahui, untuk merasakan aura miliknya. Jadi, untuk bertahan hidup, Iblis Peu harus pergi ke tempat yang banyak orangnya. Di tempat yang banyak orang, aura-auranya akan bercampur.
Itu dapat membantunya untuk menyembunyikan dirinya. Kemudian, Gu Qingfeng menanyakan, bagaimana dia bisa membuat Iblis Pu percaya padanya. Sebelumnya, Iblis Pu meminta untuk dilepaskan dulu. Namun, setelah dilepaskan, bukannya memberitahu Gu Qingfeng, dia malah kabur dengan sangat cepat. Iblis Pu melompat dan berlari meninggalkan Gu Qingfeng yang masih diam menatap kepergian Iblis Pu. Iblis Pu berjuang keras, berlari secepat mungkin, menjauh dari Gu Qingfeng. Jadi, selama Iblis Pu bisa pergi ke tempat yang banyak orang, Gu Qingfeng pasti tidak akan menemukannya. Gu Qingfeng terus memperhatikan Iblis Pu yang berlari menuju ke sebuah kota. Panel berpindah di Kecamatan Zhenwu, Kabupaten Wuling. Di sana, terlihat seseorang sedang terbang di atas beberapa orang yang sedang membawa pedang. Seorang dengan codet di wajahnya ikut melayang dan menanyakan kepada orang tua itu, apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua itu mengatakan, bahwa ada seorang ahli di puncak transformasi naga sedang menuju ke sekte mereka dengan sangat cepat. Pemuda itu menduga, mungkinkah orang itu adalah penasehat kerajaan. Sebab, dia berada di puncak transformasi naga. Orang tua itu mengatakan, jika yang sedang menuju ke tempat itu, bukanlah manusia, melainkan seorang iblis. Orang tua itu berteriak dan bertanya, kenapa iblis itu datang ke sekte Zhenwu. Mengira orang tua itu akan menghalanginya. Iblis Pu berniat menyerangnya. Orang tua itu sigap dan segera membuat sebuah perisai untuk melindungi dirinya. Namun, karena kekuatan Iblis Pu jauh lebih kuat dari seseorang yang berada di puncak transformasi naga, orang tua itu pun langsung terlempar membentur di lantai. Setelahnya, Iblis Pu mendarat di tengah-tengah tempat itu. Lalu, dia kembali melompat pergi dari sana. Seseorang menanyakan, apakah iblis tadi langsung pergi lagi setelah dia mendarat? Teman di dekatnya membenarkannya. Pemuda berkode turun dan menanyakan, apakah orang tua itu baik-baik saja? Terlihat, orang tua itu mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Namun, dia masih sadar. Orang tua itu tidak mengira kalau iblis itu akan muncul di dunia itu. Kekuatannya hampir setara dengan penasehat kerajaan. Tapi, melihat ekspresinya yang sedang tergesa-gesa, sepertinya, iblis itu sedang melarikan diri dari sesuatu. Kemungkinan, ada seseorang yang mengejarnya. Orang tua itu tak menyangka, seorang yang berada di puncak transformasi naga, sangat ketakutan karena dikejar oleh seseorang. Itu sangatlah menyedihkan. Orang tua itu mengira, kalau orang yang mengejarnya bukanlah manusia, melainkan seorang dewa. Mengetahuinya, orang tua itu segera memerintahkan untuk cepat mengaktifkan formasi pelindung. Setelahnya, tidak ada yang boleh keluar. Karena, masalah ini sangatlah penting. Dia harus segera pergi ke ibu kota kerajaan dan bertemu dengan penasehat kerajaan. Tak lama kemudian, sebuah cahaya biru yang sangat menyilaukan terlihat di kejauhan. Cahaya itu melesat cepat ke arah sekte Zhenwu. Tentu saja, yang datang itu adalah Gu Qingfeng. Dia datang dengan berteriak, meminta orang tua itu untuk minggir. Orang tua itu terkejut, dia sama sekali tidak bisa mendeteksi aura Gu Qingfeng jika dia tidak berteriak. Tak peduli dengan orang yang ada di hadapannya. Gu Qingfeng terus terbang dan menabraknya. Gu Qingfeng terus maju dan tidak memperdulikan bahwa dia telah menabrak seorang kakek yang sudah tua. Melihat ketampanan Gu Qingfeng, orang tua itu terkejut, bahkan pipinya pun sampai memerah. Namun, untuk kedua kalinya, tubuh orang tua itu kembali menabrak ke lantai, hingga lantainya hancur. Bahkan, sekali lagi, cairan merah keluar dari mulutnya. Gu Qingfeng berhenti dan melihat ke bawah. Ternyata, dia tidak mengetahui bahwa dia telah menabrak seseorang. Tapi, Gu Qingfeng merasa, kalau dia baru saja menabrak seorang pria tua. Tapi, Gu Qingfeng melihat pria tua itu sudah berada di tahap transformasi naga. Jadi, seharusnya, tadi bukan masalah baginya. Namun, Gu Qingfeng kesal. Sebab, Iblis Pu larinya sangat cepat. Gu Qingfeng tidak bisa membiarkannya pergi terlalu jauh. Gu Qingfeng melesat ke arah sebuah bukit batu. Dia berpijak di atas bukit batu dan kembali melompat. Tapi, karena kekuatan lompatan Gu Qingfeng yang begitu kuat, bukit batu itu hancur. Gu Qingfeng melihat ke belakang. Dia terkesan melihat kekuatannya yang dapat dengan mudah menghancurkan bukit batu itu. Kemudian, Gu Qingfeng melompat dari satu bukit batu ke bukit batu lainnya. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang berdiri di balik bukit. Dia mengenakan armor lengkap pada tubuhnya. Orang itu terkejut. Dia merasakan, ada seseorang dengan tingkat transformasi naga mendekat ke arahnya.
Pria itu langsung bergerak ke arah aura itu berasal. Saat pandangan kedua orang itu saling bertemu, keduanya sangat terkejut. Iblis Pu menatap tajam ke arah pria itu. Pria itu menghentikan Iblis Pu. Dia mengatakan, kalau Iblis Pu telah memasuki daerah terlarang yang sudah ditetapkan oleh Yang Mulia. Jadi siapapun tidak boleh masuk. Jika ada yang berani masuk. Sebelum pria itu melanjutkan ucapannya, Iblis Pu terlebih dulu memukulnya. Hanya dengan satu pukulan saja, pria itu terlempar sangat kuat, dan membentur ke tanah dengan sangat kuat, hingga menyebabkan ledakan di tempat itu. Pria itu masih sadar. Namun, pipinya bengkak cukup besar. Dalam hatinya, pria itu mengatakan, jika dia hanya diperintahkan oleh Yang Mulia untuk melindungi tempat itu dengan nyawanya. Tetapi, Yang Mulia tidak mengatakan apa yang harus dia lakukan, jika dia tidak bisa menang melawan penyusup yang akan masuk. Pria itu tidak pernah menghitung hal ini, sebagai penyelesaian misinya. Tak lama kemudian, seseorang menginjak wajah pria itu. Ternyata, itu adalah ulah dari Gu Qingfeng. Dia menjadikan pria itu sebagai tumpuan lompatannya. Gu Qingfeng mengetahuinya, dan meminta maaf. Melihat Gu Qingfeng sudah berada di belakangnya, Iblis Pu berkata dalam hati, dia tahu jika Gu Qingfeng tidak sendirian. Karena Gu Qingfeng mendesaknya di setiap kesempatan. Maka, Iblis Pu akan menyerang anggota keluarganya. Panel berpindah di ibu kota Kekaisaran Dinasti Yan yang Agung. Tempat itu dikelilingi oleh pelindung yang terlihat sangat kuat. Namun, Iblis Pu tak mau diam saja. Dia langsung bersiap menyerang pelindung itu. Iblis Pu langsung menghantamkan kekuatannya ke arah pelindung itu. Hanya dengan sekali serangan saja, Iblis Pu berhasil membuat lubang di penghalang itu. Orang-orang di bawah terkejut mendengar ledakan di atas dan melihat pecahan dari penghalang yang melindungi tempat itu telah berhasil dilubangi oleh seseorang. Kemudian, Iblis Pu masuk melalui lubang yang dia buat. Hal itu membuat panik semua orang. Mereka terkejut, melihat ada iblis di puncak transformasi naga, masuk ke sana. Mereka berteriak, untuk segera memanggil penasehat kerajaan untuk menghadapi Iblis Pu. Sembari menunggu, mereka berinisiatif akan menghadang Iblis Pu, dan tidak akan membiarkannya masuk mendekat istana. Namun, mereka salah. Iblis Pu tidak mengarah ke istana, melainkan ke arah kediaman keluarga Gu. Mereka bertanya-tanya, sejak kapan keluarga Gu berani menyinggung iblis yang mengerikan seperti itu. Sehingga, iblis itu datang ke istana untuk menuntut balas dendam. Sedangkan di kediaman keluarga Gu, seseorang melapor kepada kepala keluarga Gu. Dia melapor, kalau lonceng di tembok kota berbunyi. Itu menandakan, ada seseorang yang menyusup ke ibu kota kekaisaran. Selain itu, jenderal yang menjaga kota juga mengirim pesan, bahwa ada iblis di puncak transformasi naga sedang menuju ke arah kediaman keluarga Gu. Kepala keluarga Gu langsung memberikan perintah, untuk segera meminta tetua agung, untuk keluar dari pengasingan. Namun, dari arah lain, terdengar suara yang mengatakan, jika itu tidak perlu dilakukan. Ternyata yang datang adalah tetua agung. Dia sudah keluar dan datang ke sana. Tetua agung langsung memerintahkan, agar mereka segera mengumpulkan semua Grandmaster di keluarga, dan segera mengaktifkan pertahanan. Sedangkan dia akan menemui iblis itu. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ternyata, Iblis Pu sudah sampai di sana. Tetua Agung mencoba bertanya kepada Iblis Pu. Dia menanyakan, kenapa Iblis Pu datang ke keluarga Gu. Padahal, anggota keluarga Gu miliknya, selalu taat pada hukum. Oleh karena itu, seharusnya, tidak ada yang menyinggung Iblis Pu. Tapi, Iblis Pu hanya mengatakan, karena orang itu tidak bisa mengejarnya. Jadi, Iblis Pu tidak mau disalahkan atas apa yang akan dia lakukan kepada keluarga Gu. Setelahnya, Iblis Pu mengaktifkan alam bayangannya, yaitu, dimensi penghancur darah. Aura yang sangat kuat, keluar di sekitar tubuh Iblis Pu. Hal itu, benar-benar membuat kepala keluarga Gu dan yang lainnya sangat terkejut. Kali ini, tubuh Iblis Pu dikelilingi oleh pelindung berwarna merah. Lalu, Iblis Pu mengangkat salah satu tangannya ke arah beberapa orang. Seketika itu, beberapa orang mulai merasa sesak nafas dan tercekik kuat. Mereka berteriak kesakitan dengan suara yang tertahan. Tak lama kemudian, mereka terjatuh di belakang Tetua Agung dan kepala keluarga Gu. Tetua Agung ternyata juga terkena serangan itu. Namun, karena kultivasinya yang sudah tinggi, sehingga dia bisa bertahan. Tetua Agung menanyakan lagi, siapa yang telah menyinggung Iblis Pu, sehingga dia datang ke sana. Tetua Agung memastikan,
kalau dia akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tetua Agung mengancam bahwa ibu kota kekaisaran dinasti Yan yang agung tidak akan membiarkan iblis Peu jika dia berani membahayakan keluarga Gu. Namun, tiba-tiba, Gu Qingfeng datang ke sana dan itu mengejutkan Tetua Agung. Melihat wajah Gu Qingfeng yang tampan, Tetua Agung akhirnya percaya bahwa ada dewa di dunia ini. Bahkan, dia memiliki wajah yang sangat tampan. Lagi-lagi Gu Qingfeng dibuat kesal oleh iblis Peu karena dia telah membohonginya. Gu Qingfeng menanyakan, sebelumnya, iblis Peu mengatakan bahwa dia tidak memiliki alam bayangan. Dalam hatinya, Tetua Agung baru tahu, sosok dewa itu mengatakan sesuatu dengan santai. Padahal, yang dia tahu, dewa itu mengatakan sesuatu dengan nada yang dingin. Sekarang, Tetua Agung pun mengerti. Dia tertawa keras. Sebab, dia telah mengetahui dewa itu seperti ini. Setelahnya, tatapan Gu Qingfeng kembali ke arah iblis Peu. Iblis Peu ketakutan. Dia meminta maaf atas ketidaktahuannya. Sebelumnya, dia tidak mengetahui identitas Gu Qingfeng yang sebenarnya. Jadi, dia menyinggungnya. Iblis Peu berharap Gu Qingfeng bisa bermurah hati dan menyelamatkan nyawanya. Namun, kalau tidak, bahkan jika dia mati, iblis Peu akan membawa seluruh keluarga Gu bersamanya. Gu Qingfeng tak paham dengan iblis Peu. Dia menanyakan, apakah iblis Peu punya dendam terhadap keluarga Gu? Sampai-sampai, iblis Peu ingin menyeret mereka bersamanya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng paham. Iblis Peu jauh-jauh datang ke kediaman keluarga Gu, pasti karena ingin balas dendam. Tiba-tiba, Tetua Agung menari-nari kegirangan. Dia sangat senang, karena ternyata, dewa itu adalah Gu Qingfeng, salah satu anggota keluarga Gu. Dia mengatakan bahwa Gu Qingfeng adalah leluhur keluarga Gu. Bahkan, dia berpikir bahwa Gu Qingfeng peduli dengan keluarganya. Dengan ini, prediksinya yang sebelumnya benar-benar tepat. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tak menyangka bahwa dia adalah leluhur keluarga Gu. Tapi, dia heran, sejak kapan dia menjadi seorang leluhur. Akhirnya, mereka semua bersukacita. Mereka senang, karena mereka adalah salah satu dari keturunan dewa. Namun, Gu Qingfeng masih memikirkan sesuatu. Dia seperti melupakan sesuatu. Gu Qingfeng penasaran dengan ingatan dari pemilik asli tubuh yang dia gunakan. Ingatannya masih tersegel, dan dia belum membukanya. Gu Qingfeng juga penasaran, apakah iblis Peu mengetahui sesuatu. Iblis Peu mengatakan, kalau sebagai dewa, Gu Qingfeng tak hanya memiliki nama keluarga Gu, tetapi juga memiliki garis keturunan dewa naga dari keluarga Gu. Ini adalah bukti dedukasinya. Jadi, selama mereka melepaskannya, iblis Peu tak akan melakukan apapun kepada keluarga mereka. Gu Qingfeng kesal mendengar ucapan iblis Peu. Gu Qingfeng sebelumnya berpikir kalau pemilik tubuhnya memiliki rahasia. Ternyata, itu hanya sebuah tebakan liar darinya saja. Iblis Peu bertanya-tanya, melihat Gu Qingfeng hanya diam saja. Namun, seperti biasanya, Gu Qingfeng menganggap remeh iblis Peu. Dia dengan santai mengatakan, kalau dia tentu saja tidak akan membiarkan iblis Peu. Dan untuk keluarga Gu Qingfeng menyerahkan mereka kepada iblis Peu, jika dia ingin melakukan sesuatu kepada mereka. Iblis Peu tak percaya, Gu Qingfeng sama sekali tidak peduli dengan keturunannya. Namun, Gu Qingfeng mengatakan, kalau untuk apa dia peduli? Dia sama sekali tidak kenal siapapun yang ada di sana. Karena Gu Qingfeng terus berjalan mendekat ke arahnya, iblis Peu menghentikan Gu Qingfeng. Dia mengancam, jika Gu Qingfeng mendekat, iblis Peu tetap akan menghabisi keluarga Gu. Iblis Peu tak percaya kalau Gu Qingfeng sama sekali tidak peduli dengan keluarga Gu. Iblis Peu langsung mengangkat tangannya ke atas. Kemudian, sebuah tangan raksasa keluar dari dalam tanah, dan menangkap Tetua Agung. Tetua Agung melihat ke bawah, dia meminta tolong kepada Gu Qingfeng untuk diselamatkan. Iblis Peu mengancam Gu Qingfeng, jika dia tidak mundur, maka, iblis Peu akan menghabisi Tetua Agung. Gu Qingfeng berpikir, kalau ini adalah alam bayangan iblis Peu. Jika dia tidak ingin siapapun masuk, maka, tidak akan ada yang bisa masuk. Saat ini, iblis Peu berada di puncak alam transformasi naga, dan Gu Qingfeng berada di tahap awal transformasi naga. Gu Qingfeng penasaran, apakah dia bisa menerobos alam bayangan iblis Peu dengan paksa. Sebelumnya, iblis Peu mengira bahwa dia adalah dewa. Kalau dia sampai gagal, maka, Gu Qingfeng akan sangat malu. Saat beberapa anggota keluarga Gu sedang berusaha menyelamatkan Tetua Agung, Gu Qingfeng hanya melihatnya saja. Sedangkan iblis Peu mengatakan,
jika ini hanyalah masalah kecil di antara mereka berdua. Jadi, tidak perlu ada pertarungan sampai mempertaruhkan nyawa. Jika Gu Qingfeng mau mengampuni iblis, maka iblis Peu akan menawarkan seluruh hartanya sebagai bentuk persembahan darinya untuk permintaan maafnya yang sangat tulus. Mendengar kata harta keluar dari mulut iblis Peu, mata Gu Qingfeng pun langsung bersinar. Dia tersenyum licik, menandakan bahwa dia tertarik dengan tawaran dari iblis Peu. Kemudian, Gu Qingfeng mengatakan, demi kepentingan anggota keluarga Gu, maka dia akan melepaskan iblis Peu kali ini. Tapi, iblis Peu harus berjanji satu hal padanya.